Teman-teman, ini adalah R4M, yaitu renungan 4 menit. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya Vincentius Chandra dari Badan Pelayanan Pembaharuan Karismatika Toko Sebelah Agung Jakarta mau menyampaikan tentang renungan 4 menit, yaitu kobarkan api Roh Kudus. Semoga renungan ini bisa menguatkan kita sama-sama sebagai orang sudah diperbaharui dalam roh. Kita tahu bahwa para murid ketika mereka ditinggalkan oleh Tuhan Yesus naik ke surga, mereka sangat ketakutan. Mereka berkumpul di satu ruangan bersama dengan Bunda Maria dalam keadaan ketakutan. Ya, kurang lebih 120 orang murid. Mereka merasa ditinggal. Tetapi ketika mereka berdoa selama 9 hari yang kita kenal dengan novena, mereka berdoa menantikan janji dari Yesus sendiri, yaitu rohnya. Hari pertama berdoa tidak terjadi apa-apa, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, tiba-tiba hari ke-10 terdengar seperti suatu bunyi keras dari tiupan angin keras yang menuju seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Nah, ketika mereka penuh dengan Roh Kudus pada Pentakosta pertama, mereka berubah menjadi berani untuk mewartakan Yesus Kristus Tuhan. Nah, kuasa Roh Kudus yang dicurahkan itu juga sama yang kita alami ketika kita mengalami pembaptisan maupun pencurahan Roh Kudus. Nah, bagaimana kita memelihara api Roh Kudus senantiasa berkobar dalam hati kita? Ya, seringkali kita di dalam pelayanan yang rutin atau kesibukan hari-hari, seringkali api Roh Kudus ini mulai meredup di dalam hidup kita. Ketika kita mulai terfokus pada hal-hal dunia, kekhawatiran dunia, maupun hal-hal duniawi. Sehingga membuat kita api Roh Kudus semangat itu lama-lama menjadi pudar. Kita perlu memperbaharuinya setiap hari. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara datang kepada Dia dalam saat teduh, untuk kembali memuji, menyembah Dia, dalam praise and worship, dalam penyembahan. Ini juga yang saya lakukan bersama dengan istri saya setiap hari. Kami datang kepada Tuhan. Kami mohon kekuatan supaya api roh ini terus menyala. Yaitu dengan apa? Dengan kami melakukan pujian dan penyembahan. Terus kemudian kami memuji, menyembah Tuhan. Dan sungguh-sungguh merasakan kehadiran Dia, kuasanya. Kami menyembah di dalam roh. Dan kami mendapat kekuatan baru setiap hari. Dan hidup dalam bimbingannya. Ya, baca firman. Kemudian di dalam komunitas, mungkin dalam situasi pandemi ini kita tetap bisa melakukan PD online dalam komunitas, dan terus-menerus tetap di dalam pelayanan. Ya, mungkin pelayanan kita dalam keadaan pandemi ini bisa dilakukan melalui Zoom, bisa juga dilakukan melalui WA, bisa juga dilakukan melalui telepon. Ya, kalau pelayanan keluar, pelayanan ke dalam adalah kita bisa dalam keluarga tetap saling berdoa bersama. Itulah kita dapat terus-menerus mengobarkan api Roh Kudus. Ingat, kita bagikan rahmat pembaharuan ini kepada semakin banyak orang untuk mengalami Roh Kudus yang hidup. Dan biarlah Roh Kudus yang menuntun seluruh kehidupan kita, sehingga hidup kita dipimpin oleh Dia. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi, dan kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka hidup kita akan sungguh berbahagia. Teman-teman yang terkasih, masih ingat ketika Petrus lari ketika mau meninggalkan kota Roma, takut oleh Kaisar Nero, Tuhan bertemu dengan dia. Dan Tuhan katakan, Quo vadis, kembalilah. Dan akhirnya Petrus pun kembali. Dan dia mengalami sesuatu yang luar biasa, memang suatu penderitaan, tetapi karena bimbingan roh, dia akhirnya kembali. Bapak Ibu, teman-teman terkasih, semoga kita selalu mengobarkan api Roh Kudus kemanapun kita berada. Amin. Tuhan memberkati. Thank you.